Publik kita tiba-tiba digegerkan, dikagetkan dengan beredarnya telegram dari Markas Besar TNI Angkatan Darat tanggal 6 Mei 2025 bernomor ST-1192-2025. Telegram tersebut ditandatangani oleh Asisten Operasi Kasat yang memerintahkan seluruh jajaran Kodam untuk melakukan pengamanan di kantor Kejaksaan Tinggi dan kantor Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kantor Kejaksaan Tinggi diproyeksikan mendapat bantuan pengamanan dari TNI Angkatan Darat berjumlah 30 personil dan tingkat Kejaksaan Negeri berjumlah 10 personil. Kontroversi pun timbul. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang menolak, ada yang mendukung. Koalisi masyarakat sipil menolak penempatan anggota TNI dalam pengamanan kantor kejaksaan karena dianggap bisa mengintervensi kejaksaan. Banyak juga, tidak sedikit juga yang memang juga mendukung apa yang dilakukan oleh Kasat. Nah, ini mengapa? Apa latar belakang dari dikeluarkannya telegram tersebut? Saya mencoba menganalisis. Posisi saya dalam hal ini tidak memutuskan, tidak menentukan apa penyebabnya. Tetapi saya mencoba menganalisis dan dua hal keberadaan pasukan TNI nanti di kantor kejaksaan posisinya. Kenapa? Sekali lagi ini adalah analisis. Kepala Staf Angkatan Darat tentu memiliki informasi yang diberikan dari intelijen Angkatan Darat maupun dari BAIS. Dan juga demikian Panglima. Mereka pasti punya informasi yang cukup dari pergerakan informasi internal intelijen TNI. Keberadaan pasukan ini mungkin bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Yang pertama berdampak positif, saya mau menyampaikan. Pertama ini adalah soal analisis saya. Karena telegram ini keluar pasca ditetapkannya kasus korupsi. 3 orang tersangka atas dugaan kasus korupsi pengadaan sewa satelit di orbit 101 yang dilakukan oleh Kemhan pada tahun 2015 kalau tidak salah. Yang mana perusahaan Prancis Navayo bahkan telah menggugat Kemhan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di arbitrasi internasional dan dinyatakan kalah dan harus membayar uang pengganti dan denda kerugian bernilai triliunan rupiah. Saya agak lupa nilainya, kalau tidak salah sekitar 2 triliunan ya. Saya silakan dikoreksi. Dan bahkan perusahaan Prancis tersebut telah mengajukan sita aset Indonesia yang berada di Prancis termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia. Bahkan Kementerian Kehakiman Prancis telah menyetujui penyitaan tersebut. Nah, mungkin inilah yang mendasari mengapa TNI Angkatan Darat merasa perlu untuk mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Positifnya, kalau pengamanan ini adalah untuk memagari Kejaksaan Agung dari upaya-upaya yang nantinya akan mengganggu Kejaksaan Agung, karena yang ditetapkan tersangka ini adalah mantan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Pertahanan, seorang laksamana muda berpangkat bintang 1 ya, TNI Angkatan Laut. Dikhawatirkan mungkin akan ada gangguan-gangguan kepada kejaksaan pasca dianggap terlalu berani kejaksaan ini menetapkan seorang TNI menjadi tersangka. Terlalu berani kejaksaan ini membongkar dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan. Nah, mungkin inilah yang mendasari sehingga TNI Angkatan Darat merasa perlu untuk menjaga, mengamankan kantor kejaksaan. Jangan sampai ada pergerakan liar yang kemudian mengganggu kantor kejaksaan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ini adalah sisi positif. Kalau ini tujuannya, maka saya menyatakan mendukung keberadaan personil TNI mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Tetapi kalau ternyata pengamanan ini justru bersifat untuk menekan secara psikologis personil kejaksaan di seluruh Indonesia yang dianggap dirasa terlalu berani menetapkan tersangka pada kasus di Kementerian Pertahanan, Kemhan. Ini baru pertama sekali kejadian di Kemhan, dugaan kasus korupsinya dibongkar. Selama ini semua publik merasa bahwa Kemhan itu sangat kebal hukum, tidak ada yang berani mengutak-atik. Karena di sana memang adalah sesuatu yang sangat secret, rahasia terkait pertahanan negara. Tetapi kali ini kejaksaan menetapkan seorang perwira tinggi berpangkat laksamana muda dan 3 orang lainnya menjadi tersangka termasuk petinggi Navayo. Saya menduga ini adalah analisis. Inilah yang mendasari kenapa dikeluarkannya telegram ini. Tetapi ini ada 2 hal yang saya belum bisa menyimpulkan.
Kalau pengamanan ini diberikan untuk membentengi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dari upaya-upaya pergerakan liar yang akan meneror mereka, saya mendukung dan sangat bagus. Tetapi kalau justru keberadaan personil ini adalah untuk menekan, menakut-nakuti secara psikologis personil kejaksaan, maka ini menjadi ancaman. Sehingga kontroversi di tengah publik menjadi berkembang. Dan saya secara pribadi berharap bahwa ini adalah untuk mengamankan kejaksaan dari upaya-upaya mungkin pergerakan liar yang akan mengganggu kejaksaan di semua Indonesia. Dan kita mendukung apresiasi TNI Angkatan Darat yang membantu mengamankan kejaksaan dimanapun berada. Mungkin inilah latar belakangnya. Saya hanya menganalisis, melihat, menghubungkan sesuatu. Ini belum tentu kebenaran, tetapi namanya menganalisis tidak salah. Karena kita boleh berbicara, menyampaikan pendapat, menganalisis latar belakangnya. Kira-kira apa yang menyebabkan. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.